بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada halaman 16, keterangan yang disebutkan oleh penulis, syurutu kalimat tauhid, syarat-syarat kalimat tauhid. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, memiliki makna dan memiliki syarat. Kalau makna, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca dan kita ambil faedah dari keterangan penulis. Makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat la ilaha illallah memiliki syarat. Dikatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini miftahul jannah, kunci surga. Yang namanya kunci, dia memiliki gerigi. Nah, gerigi itu kata para ulama adalah syarat dari kalimat la ilaha illallah. Di sini disebutkan hiya sab'atu syurutin. Kalimat la ilaha illallah memiliki 7 syarat. Ada 7. Nazamaha asy-syaikhu hafidhu Hakami rahimahullah taala biqaulihi. Syekh Hafidh Hakami, Syekh Hafidh Hakami ini salah seorang ulama dulu di Saudi Arabia. Beliau membuat nazom. Nazom itu bait-bait syair yang isinya kalimat la ilaha illallah, atau isinya syarat kalimat la ilaha illallah. Kata Syekh Hafidh Al-Hakami, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasirqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabba. Al-ilm, ilmu, wal yaqin, keyakinan, wal qabul, menerima, wal inqiyad, inqiyad itu tunduk artinya. Fadri ma aqulu, ketahuilah apa yang aku ucapkan ini. Wasidqu, kejujuran, wal ikhlas, keikhlasan, wal mahabbah, kecintaan. 7 ya. Waffaqakallahu lima ahabba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada engkau lima ahabba, terhadap apa yang dia cintai. Sekarang diuraikan satu persatu makna dari ilmu, dari yakin, qabul, sidq, ikhlas, wal mahabbah tadi. Di sini disebutkan awalan, yang pertama, al-ilmu, makna dari ilmu. Apa sih makna syarat kalimat la ilaha illallah? Adalah ilmu. Yang pertama kali ilmu. Maknanya al-muradu bihi al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Yang dimaksudkan dengannya, yang dimaksudkan dengan ilmu, istilah ilmu terhadap kalimat la ilaha illallah, al-ilmu bima'naha, yaitu mengilmui maknanya, baik secara nafyan, nafyan itu peniadaan, wa isbatan, atau secara isbat, penetapan. Wa ma tastalzimuhu min amalin, dan mengilmui segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dia berupa suatu amalan. Jadi maksud
syarat kalimat la ilaha illallah terdiri dari syarat yang pertama yaitu ilmu. Ada 7. Syarat yang pertama ilmu. Apa maksud ilmu di sini? Kita mengilmui, kita mengetahui makna dari kalimat tersebut, baik secara nafi atau secara isbat. Nafi itu artinya meniadakan. Pada kalimat la ilaha tidak ada sesembahan. Ini kan meniadakan kan? Berarti apa? Meniadakan segala sesuatu sesembahan yang ada di alam semesta ini tadi. Illallah ini penetapan. Mungkin sebagian antum mungkin sudah pernah dengar ada istilah rukun kalimat tauhid, ya kan? Yang pertama meniadakan, yang kedua menetapkan. Sebelum kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita, maka kita katakan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin sebagian antum sudah pernah dengar di kajian-kajian di sini, kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 2 rukun. Yang pertama an-nafyu, peniadaan, yang kedua al-isbat, penetapan. Maksud meniadakan tadi, meniadakan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia meniadakan, maka dia tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disembah. Wa ma tastalzimuhu min amalin, serta mengilmui segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dari kalimat tersebut berupa suatu amalan. Jadi konsekuensi dari kalimat tersebut tidak semata-mata diucapkan, tapi ada amalan yang harus dikerjakan dari konsekuensi kalimat tersebut. Nah ini mengilmui makna kalimat la ilaha illallah, kalau tidak dipunyai ilmu badannya, dalam artian dia kosong dari ilmu, maka kalimat la ilaha illallah tersebut walaupun diucapkan ribuan kali maka tidak akan bermanfaat bagi dia. Jadi setelah dia punya ilmu, maka dia mengamalkan konsekuensi ilmunya tadi. Difahami ya? Ada orang misalkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak paham maknanya. Apa sih makna yang terkandung dari kalimat tersebut? Kalau dia tidak paham dari makna kalimat tersebut dan tidak mengamalkan konsekuensinya, maka kalimat la ilaha illallah tersebut walaupun diucapkan ribuan kali tidak akan bermanfaat sama sekali. Ini ibarat orang mabuk, ya, mengucapkan suatu lafaz yang dia tidak sadar, tidak paham apa yang dia ucapkan. Kaum munafikin, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah bermanfaat kalimat tersebut bagi kaum munafikin? Tidak bermanfaat. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika, dan hendaknya engkau meminta ampun untuk dosamu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaknya engkau mengetahui bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, hendaklah engkau mempelajari makna dari kalimat la ilaha illallah. Itu tuntutan bagi seseorang yang harus pertama kali dipelajari sama dia apa? Kalimat la ilaha illallah. Yang demikian ini ayo ikhwah, kadang sebagian orang yang sudah pengajian pun belum tentu faham dari makna kalimat la ilaha illallah, walaupun menurut kita simpel. Kalimat tersebut adalah menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu sesembahan yang layak disembah dan meniadakan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Itu menurut kita gampang. Tetapi sebagian orang ada yang belum memahami maknanya tadi, belum tahu. Dikarenakan belum tersampaikan kepada dia
ilmu tersebut, walaupun ikut sholat di tengah-tengah kaum muslimin. Hanya orang-orang yang mau mempelajari tauhid, mau mengkaji tentang tauhid, yang tahu makna kalimat la ilaha illallah. Kita juga jumpai berapa banyak dari kalangan kaum muslimin kalau berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ribuan kali. Namun tidak jarang dari kalangan mereka yang berzikir seperti ini terjatuh pada kesyirikan dalam bentuk menetapkan adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan adanya kuburan yang layak mereka mintai. Kemudian minta ke dukun, minta ke pawang hujan dan yang semisalnya tadi. Bahkan sebagian mereka ada yang menghambakan diri kepada syaitan, kepada jin. Setiap tahun buat acara sedekah laut, apa istilahnya mereka, potong kepala kerbau, ada nasi tumpeng lah, ada kembang segala macam, dan berbagai macam bentuk ritual kesyirikan yang terjadi dilakukan oleh orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yamliku alladhina yad'una min duni asy-syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah. Sungguh orang-orang yang menyeru dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, orang-orang yang beribadah atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wala yamlik asy-syafa'ah, tidak memiliki syafaat, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dengan kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka memiliki ilmu pada perkara tersebut. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menetapkan tidak ada yang memiliki syafaat, maksudnya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan syafaat ya, atau memberikan syafaat kecuali orang-orang yang menyaksikan kebenaran kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dalam kondisi mereka memiliki ilmu pada kalimat tersebut. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata, siapa yang mati wa huwa ya'lam, dan dia tahu annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Man mata wa huwa ya'lam, siapa yang meninggal dunia wa huwa ya'lam, dia tahu makna la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Jadi matinya tadi mati di atas kalimat tauhid yang dia tahu makna kalimat tersebut, konsekuensi dari kalimat tersebut. Ini menunjukkan syarat yang pertama tadi harus ada ilmu. Ini dalilnya tadi ya. Jadi bukan semata-mata dia cuman sekedar mengucapkan, tapi dia harus tahu konsekuensi dan makna yang terkandung. Kenapa harus tahu? Karena ketika seseorang tahu makna tersebut, maka dia akan mengamalkan konsekuensinya. Contoh misalkan seseorang tahu pempek itu lemak, ya udah tete, dimakan sama dia. Cak Datek ini tadi tahu dia kalau kondangan kemarin itu bakal dia makan, pergi dia. Mulai dia makan tak pergi Datek. Ya Datek. Dan Datek tahu kalau acara kondangan tuh bukan pakai baju yang untuk narik galon, itu bukan.
Ya tak? Baju apa teh kalau kondangan? Batik dia, tahu batik dia. Nah, bayangkan, tahu dia. Kalau orang tahu terhadap kalimat la ilaha illallah, maka itu membuat konsekuensi bagi dia nak amalkan. Oh, berarti ketika aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aku harus menetapkan Allah SWT tempat bergantung, tempat beribadah, tempat berdoa, tempat menaruh harapan, bukan kepada selain Allah SWT, tapi khusus hanya kepada Allah SWT. Ini konsekuensinya tadi. Namun kalau orang tidak faham maknanya, sudah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jimat di pinggang banyak, ya dak, di warung, di toko ini tadi banyak sekali, baru masuk warung bakso, kadang ada sebagian warung itu warung bakso di pintu itu, wah banyak ditempel di dinding itu tadi, ya dak. Kadang kita masuk ke rumah wong itu tadi berbagai macam pernak-pernik kesyirikannya tadi. Nah, kalau yang faham terhadap makna kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan seperti ini. Dia sandarkan seluruh hajatnya dia hanya kepada Allah SWT. Tidak ada yang bisa menolak mudarat, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, melainkan hanya dengan izin Allah SWT. Jangan antum kira yang melakukan kesyirikan, yang datang ke kuburan, ngelus-ngelus kuburan, minta-minta dengan orang yang sudah mati, atau orang yang ngabdikan diri dengan syaitan adalah anak buah gerandong, anak buah mak lampir. Bukan. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang datang ke kuburan, minta-minta di kuburan, berdoa di kuburan itu. Bukan, maaf bahasa kasarnya, orang-orang yang penampilannya seperti kupu-kupu malam. Bukan, pakai kerudungan, ya. Kalau laki-lakinya pakai baju koko, busana muslim, sampai nangis-nangis di kuburan, meyakini bahwasanya kuburan itu tadi, kalau dia ziarah kubur maka rezekinya lancar. Bahkan sebagian orang menghiasi kuburan tersebut itu ibarat kamar pengantin, ada kembangnya, ada lampu, berbondong-bondong untuk dicium, padahal cuma batu biasa. Nah, ini menunjukkan rapuhnya kalimat la ilaha illallah, makna dari kalimat tersebut yang mereka tidak paham. Kemudian sanian yang kedua, al-yakin, yakin. Nah, ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus yakin. Wa huwa ayyantiqa bisyahada an yaqinin min qalbihi biduni syakkin wala raibin. Yaitu dia mengucapkan syahadat tersebut dari keyakinan. Jadi dia mengucapkannya memang dari keyakinan, bukan karena paksaan. Memang betul-betul keyakinan dalam hati. Biduni syakkin wala raibin, tanpa adanya keraguan. Jadi betul-betul dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah yakin, seyakin-yakinnya, bukan ada ragu-ragu. Betul-betul dia ucapkan tulus. Kalau ragu-ragu, ini tidak ada manfaat kalimat tersebut. Kenapa? Dikarenakan keraguan tadi. Misalkan ada seseorang beragama Nasrani, kemudian dia masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ragu-ragu. Benar enggak ya? Benar enggak ya? Atau dia ketika mengucapkan tadi ragu terhadap maknanya. Apa iya Allah SWT itu Tuhan yang layak disembah? Ya. Apa dia Allah SWT itu memang yang mengatur alam semesta ini sendirian, tak kata yang lain? Dia ragu. Ya, seperti ini tidak bermanfaat. Tapi harus betul-betul dia yakin. Itu akan bermanfaat kalimat tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya kaum mukminun adalah orang-orang yang amanu billahi wa rasulihi. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan padanya. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, walam yartabu, dan tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang as-shadiqun, adalah orang-orang yang jujur. Siapa orang-orang yang jujur? Di sini disebutkan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Maksudnya apa? Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tanpa ada paksaan, tanpa ada keraguan sama sekali. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, serta mereka berkorban, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut ada dua macam kata para ulama. Yang pertama jihadul kufar, jihad memerangi orang-orang kufar, dan ini ada syarat dan ketentuan. Tidak setiap orang bisa melakukannya, tapi ada syarat dan ketentuan, namanya syurutul jihad. Yang kedua yang mungkin bisa kita lakukan, jihadul munafiqin, ya, memerangi kaum munafiqin. Dengan apa? Bil ilmi wal bayan, dengan ilmu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, menuntut ilmu seperti ini itu bagian dari jihad, ya, bagian dari jihad, pembekalan. Kalau orang yang jihad di zaman dahulu dengan perang, mereka dibekali dalam bentuk apa? Latihan. Nah sekarang ini jihad memerangi orang-orang yang penuh dengan penyimpangan, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, itu bisa dilakukan dengan cara ilmu penjelasan. Nah, bagaimana bisa mendapatkan ilmu? Yaitu dengan cara belajar. Tidak mesti, bukan maknanya berdebat, bukan. Tapi minimal kita bisa meluruskan kesalahan-kesalahan yang terjadi, minimal misalkan di masyarakat, atau di tengah-tengah keluarga kita, atau di sekeliling kita. Ini tidak boleh, ini syirik. Ini tidak boleh, ini tidak ada dalilnya. Ini maksiat. Itu semua dengan ilmu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, thalabul ilmi minal jihad. Menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Ya, menuntut ilmu, antum bermajelis ilmu tadi bagian dari jihad. Ya. Sehingga apapun yang dikorbankan oleh seseorang dalam rangka untuk mencari ilmu, baik waktu, tenaga, pikiran, harta, itu semua digolongkan bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-jihad bil ilm, jihad dengan ilmu. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kan sifatnya orang-orang yang bertakwa kan? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas salata. Gimana ayatnya? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Itu kan sifatnya orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi, hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian disebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang yang beriman terhadap apa yang diturun kepada engkau ya Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada nabi sebelum engkau. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang yakin akan adanya negeri akhirat. Nah, keyakinan terhadap negeri akhirat ini bisa membuat semangat untuk beramal. Ya. Orang yang semangat untuk beramal, dia seakan-akan melihat akhirat itu ada depan pelupuk matanya. Yakin dengan seyakin-yakin. Tapi kalau tidak yakin negeri akhirat, ragu. Ini menunjukkan bukan orang yang mukmin, bukan orang yang beriman. Sehingga dalam perkara ini ada orang yang yakin terhadap negeri akhirat dan dibarengi dengan amal. Ya, yakin negeri akhirat itu ada dibarengi dengan amal karena perkara gaib. Yang kedua, yakin terhadap negeri akhirat namun tidak dibarengi dengan amal. Dia tahu akhirat itu ada, tapi tidak ada amalan pada dia. Yang ketiga, dia tidak yakin terhadap negeri akhirat. Ini orang-orang kafir. Kalau yang kedua tadi, dia yakin akhirat itu ada, tapi malas beramal, banyaklah bermaksiat. Ya, subuh tidak mau sholat, bangunnya jam 6 pagi, matahari terbit baru bangun. Setiap hari begitu terus. Zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sholat dalam. Tapi kalau mati pengen disolatkan, aneh, dah kayak ketahu, tidak masuk akal ya teh. Iya dah, sholat tak galak, mati tak pengen disolatkan. Kalau seandainya dia baca hidup lagi, kalau marah dia masih hidup, punya keinginan, dia lagi tak galak masuk masjid. Apa antum bawa mayitnya dimasukkan dalam masjid? Dia masih hidup, dia udah kalah sholat, terus mati nak disolatkan. Aneh kan? Makanya sebagian para ulama kita mengatakan orang yang tidak sholat sama sekali tidak usah disolati. Ngapa tidak usah disolati? Berarti kan dia memang udah kalah sholat. Ngapa antum nak nyolati itu? Dia masih hidup lagi tidak kalah sholat, antum solati. Kan aneh, antum yang aneh nyolati wong yang udah kalah sholat. Itu tadi. Coba kalau seandainya dia tahu-tahu dia hidup, berlari dia kaget. Memang dia udah kalah masuk masjid, udah kalah sholat. Jangankan di masjid, di rumah juga udah kalah sholat. Sibuk alasan, perkara-perkara kesibukan tadi. Kemudian, wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Disebutkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, bahwasannya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba yang berjumpa dengan Allah bihima, berjumpa dengan Allah bihima, dengan dua kalimat ini tadi. Maksudnya apa? Tidaklah seseorang meninggal dunia dengan membawa persaksian dua kalimat ini. Kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ghairu syakin fihima, dengan tanpa ada keraguan. Ghairu syakin itu tanpa keraguan. Illa dakhalal jannah, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kalau ada orang
yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kemudian dia berjumpa dengan Allah tanpa didasari keraguan, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan, dia paham maknanya, maka dia akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Namun masuk ke dalam surga ini tadi ada dua makna, kata para ulama. Yang pertama, dukhulul jannah dukhulan awaliyan. Dia masuk ke dalam surga langsung dari kali pertamanya, tanpa transit. Masuk langsung pesawat tanpa transit. Yang kedua, dukhulul jannah ba'dal amad. Masuk ke dalam surga setelah melakukan transit dulu. Nah, kita ini ngarep-ngarep masuk ke dalam surga yang kedua. Jangan yang pertama, yang kedua, yang pertama. Jangan yang kedua. Mendatik yang kedua lajulah, ada masalah. Mungkin itu jangan. Ya tak? Nggak ada apa-apa mendatik. Kalau yang pertama tadi berarti masuk ke surga, tidak masuk neraka dulu, tanpa transit. Namanya dukhulan awaliyah. Setelah ditimbang-timbang amalan soleh ini tadi, ternyata lebih banyak amalan soleh dan ada iman, ada tauhid, dia dimasukkan ke dalam surga tanpa mampir ke neraka. Nah, yang kedua, setelah ditimbang-timbang, dia ada iman, tapi dosanya lebih banyak. Tapi ada tauhid, ada iman. Di sini Allah SWT ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tahtal masyiah, Allah SWT mengampuninya. Ya sudahlah, dia dimaafkan, diampuni. Akhirnya dia langsung dimasukkan dalam surga. Padahal dosanya banyak, tapi dia ada tauhid, ada iman. Kalimat la ilaha illallah masih utuh. Nah, bisa jadi dia diampuni. Yang kedua, bisa jadi dia tidak diampuni, dimampir ke dulu, transit dulu. Transit itu tadi tergantung pesawat. Ya dah, ada yang sejam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Tidak tahu berapa lama di neraka ini tadi. Lah tergosong, hitam legam, barulah dikeluarkan, dicelupkan, dimandikan di sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan yang ada di dekat surga. Kemudian tumbuhlah umat manusia dari keluar, sudah dicemplung-cemplungkan, pecah pentol bakso yang luar lagi buat pentol bakso itu sudah dicemplung-cemplungkan, nimbul kepalanya, nah, keluar. Kemudian dikeluarkan dari air tersebut, kemudian barulah mereka dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan sudah bersih. Ya dah. Nah, tapi masalahnya berapa lama di neraka tadi? Wah, jangan coba-coba. Ya dah. Datek tak mungkin tahan datek. Ya dah. Datek ini mukallaf. Ya, mukallaf, ngerti dia. Ngerti datek, kondang dia ngerti dia baju batik. Orang mukallaf tak ngerti dia nak baju batik. Ngerti. Terhitung mukallaf, banyak-banyak beramal datek. Jangan jauhi dosa, banyak-banyak ibadah. Dia yang tidak ditanya itu, yang betul-betul ngeblank. Nah, itu karena dia ghairu mukallaf. Paling kaget dia diuji, dites di akhirat. Yang ngeblank total, yang tuli bisu, dia tidak ngerti sama sekali. Ya, itu dites. Kaget disuruh masuk dalam api. Allah SWT langsung yang ngetes dia, masuklah ke dalam api tersebut. Nah, kalau dia nurut, kaget dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia tidak nurut, berarti dimasukkan dalam neraka. Sebab apa? Ketika itu dia langsung melihat Allah SWT.
disuruh masuk, masih tidak galak nurut, apalagi cuma nabi. Ya dah, cuma ustaz. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan dia lagi tidak nurut, apalagi nabi yang nyuruh ibadah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih tidak diturutnya, apalagi nabi. Itu yang dites. Namun sadar seperti ini, itu dihitung amal soleh, dosa dan yang lainnya tadi. Ya dapat rajin-rajin pengajian ya. Nah, sebagai ceramah di sini. Kalau ustaz tidak datang, antum yang gantikan. Ya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.